قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, belakangan ini kok semakin banyak saja video-video yang viral yang menampilkan ustadz-ustadz yang error kaum muslimin. Ya. Belum selesai polemik Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan Tuhan punya anak itu mirip dengan surat Maryam ayat 30-31. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Nah, kaum muslimin ya, masalah ini sedang viral. Ustadz Adi Hidayat menyebut Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan Tuhan punya anak itu mirip dengan surat Maryam ayat 30-31. Padahal di sana itu jelas-jelas sangat bertentangan. Kok bisa dikatakan mirip? Apalagi dibandingkan dengan surat-surat yang lain yang jelas-jelas membantah ketika Allah Subhanahu wa taala disebut punya anak. Ya. Masalah ini belum selesai viralnya kaum muslimin, masih dibahas. Ya, bahkan Pak Adi Hidayat sendiri belum membuat tanggapan atau klarifikasi atas kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh banyak orang atas statementnya dari Pak Adi Hidayat ini. Lah kok ini malah muncul lagi kaum muslimin? Video-video yang aneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini muncul lagi seorang ustadz yang ya menurut kami ini ya kayak bencong lah kaum muslimin ya. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya nggak normal katanya. Lahirnya disesar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana coba mereka mengatakan seperti itu, dari mana? Ya, kok makin banyak saja ustadz-ustadz yang ngawur yang tampil di media ini kaum muslimin. Dan sayang, seribu sayang, ustadz-ustadz yang seperti ini justru memiliki pengikut, memiliki jamaah yang banyak kaum muslimin. Ini musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah kaum muslimin ya. Padahal video dari Ustadz Adi Hidayat itu masih rame dibahas kaum muslimin ya. Masih rame dibahas. Ini malah muncul lagi video dari Maulana mengatakan Nabi Muhammad SAW itu lahirnya tidak lewat jalan biasanya manusia dilahirkan. Nggak ngerti lah atas dasar apa mereka mengatakan seperti ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Nabi dilahirkan secara normal atau sesar? Normal atau sesar? Susah dijelaskan, tapi sudah bisa dijelaskan karena Nabi lahir tidak melewati jalur keluarnya najis. Lewat mana Nabi? Kalau kita lewatnya keluarnya najis. Nabi tidak keluar lewat jalur najis. Jalur mana?
Nabi dibelah perut ibunya Nabi. Namanya Sesar. Nah, nanti kita jelaskan di acara Maulid tahun depan. Oh, kaum muslimin, ya, ini kan terlihat orang ini berbicara tanpa ilmu, kaum muslimin. Dari mana dia bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di Sesar? Tidak seperti normalnya manusia, ya, lahir dari rahim ibunya melalui jalannya, ya, melalui misfinya. Lah ini kok bisa-bisanya mengatakan tanpa ilmu bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir tidak seperti layaknya manusia. Ya, tidak seperti layaknya manusia pada umumnya. Kenapa harus disesar? Siapa yang menyesar? Coba sekarang jelaskan. Ya, dari mana disebut Nabi Muhammad SAW itu lahirnya disesar? Siapa yang menyesar Aminah? Coba. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri disebutkan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Hanya bedanya apa? Aku diberikan wahyu untuk mengatakan bahwasannya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Tuhan yang satu, yang esa. Di sini jelas Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dirinya ini manusia seperti kalian. Nggak ada bedanya. Ya. Dan sudah bisa diprediksi kaum muslimin, ya. Orang-orang seperti ini berbicara hanya berdasarkan akal hawa nafsu. Timbangan dia untuk mengatakan sesuatu bukanlah dalil Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dalilnya adalah perasaan. Sama seperti hadis yang sahih, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, finnar, di neraka. Ya. Kemudian ketika orang tersebut berpaling, bersedih, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bapaknya di neraka, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Dan ini hadis yang sahih. Orang kemudian menentang hadis ini berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsu, mengatakan, oh kok bisa Nabi Muhammad SAW itu, ya, lahir dari rahim yang suci, dari keturunan yang suci. Mustahil bapak ibu dari Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Padahal jelas-jelas hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengatakan seperti itu. Sedangkan mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di surga, nggak ada dalilnya. Coba, nggak ada dalilnya. Itu hanya berdasarkan perasaan saja. Padahal banyak riwayat orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi, jelas-jelas mereka masuk neraka. Ya, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ayahnya di neraka, kok tiba-tiba banyak yang menolak? Nggak terima, hanya berdasarkan perasaan. Bagaimana perasaan Nabi kalau ayahnya disebut di dalam neraka? Wong yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sendiri kok. Ya. Sama seperti ini, perkataan Nabi Muhammad SAW lahirnya di Sesar. Sama persis. Ya. Mereka pasti argumennya Nabi Muhammad SAW itu nggak mungkin dilahirkan melalui jalan kotoran. Nggak mungkin, karena Nabi adalah, ya, manusia yang suci, tidak seperti layaknya manusia. Sekalian saja sebutkan Nabi Muhammad SAW tidak tercipta dari air mani. Kepalangan, dari air yang hina. Jelas air yang hina. Coba. Kepalangan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, ada karena hubungan biologis. Kepalangan disebutkan seperti Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Coba. Hah? Jadi kita berbicara itu harus berdasarkan ilmu. Jangan tidak berdasarkan ilmu. Dari mana ilmunya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dengan cara sesar? Hah? Itu kan hanya untuk melegakan perasaan kalian sendiri. Ya. Supaya Nabi Muhammad SAW ini nggak sama seperti pada umumnya manusia. Bukan dilahirkan dari rahim ibu. Bukan dilahirkan dari jalannya biasa orang melahirkan.
karena kalian pengen menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu suci. Yaitu tadi kepalangan, jangan disebut Nabi Muhammad SAW diciptakan dari air mani, ya, dari bapaknya dan ibunya. Karena air mani air yang hina. Masa iya seorang nabi diciptakan dari air yang hina? Nah, coba. Ya. Kok makin banyak saja ya ustadz-ustadz yang ngawur seperti ini kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi dia mengatakan nanti menjelaskan tahun depan, di Maulid tahun depan. Emangnya menjamin dia masih hidup menjelaskan? Ya, sampaikan dalilnya. Kalau memang ada Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya secara sesar, sebutkan siapa yang menyesar. Ya Allah. Gedek dengan ustadz-ustadz seperti ini kaum muslimin ya. Silakan berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.